Yuni Shara, Aura Kasih, dan Dewi Persik memiliki cara sendiri memenuhi kebutuhan biologis. Seperti Yuni Shara, ia sudah menjanda selama 15 tahun. Yuni Shara memiliki cara sendiri untuk memenuhi kebutuhan biologis. Yuni Shara mengaku jika ia punya peralatan khusus dalam memenuhi kebutuhan biologis secara mandiri tanpa pria. Alat itu dia dapatkan ketika pergi ke sebuah toko peralatan pemenuhan kebutuhan biologis di Belanda. Hal ini ia bongkar saat menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. Sudah umur tua nih, aku pergilah ke Holland, Belanda. Aku pergi ke S3X Shop, ucap Yuni Shara, dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Ia mengaku cukup dengan menggunakan peralatan mandiri untuk pemenuhan kebutuhannya. Yuni Shara mengaku kebutuhan biologis sudah terpenuhi sehingga tidak perlu lagi keterdesakan harus punya suami. Sejak itu aku bisa orang, sambung Yuni Shara, janda 2 anak dan kakak Krisdayanti itu. Namun berbeda halnya dengan Aura Kasih. Ia memiliki cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan biologis. Aura Kasih diketahui sudah menjanda selama 5 tahun. Aura Kasih tidak mau menggunakan alat bantu sebagai pemenuhan kebutuhan biologisnya. Nggak tahu sih kenapa gue nggak pernah coba alat bantu, ungkap Aura Kasih. Bagi Aura Kasih, alat bantu biologis hanya cara memperdaya diri sendiri untuk memperoleh kenikmatan semu. Lu enggak ngerasa kasihan sama diri lu sendiri enggak sih kalau kayak gitu? Kan bohongan, alat bantu biologos, sambungnya. Alih-alih menggunakan alat bantu, Aura Kasih mengungkap lebih memilih untuk menyalurkan kebutuhan biologis ke arah yang lebih positif. Mending dialihkan ke yang lain saja. Aku belajar hipnoterapi supaya lebih kalem, ucapnya. Ternyata semua orang memiliki cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan biologis. Beralih dari Yuni Shara dan Aura Kasih, kini ada Dewi Persik yang tak mau kalah juga mengungkap cara memuaskan kebutuhan biologis tanpa laki-laki. Dewi Persik rupanya memiliki cara yang cukup berbeda menyalurkan kebutuhan biologis selama menyandang status janda. Dewi Persik mengungkap dirinya kerap memenuhi kebutuhan biologis dengan cara menonton sejumlah film dewasa. Saya suka nonton film biru, kata Dewi Persik. Seraya menonton film dewasa, mantan istri Angga Wijaya tersebut mengungkap langsung memenuhi kebutuhan biologis. Terus, saya main sendiri. Dewi Persik mengatakan jika kebutuhan biologis adalah satu hal kebutuhan yang alami bagi tiap orang termasuk perempuan. Itu sebuah kebutuhan buat aku. Aku enggak munafik, ya, sambungnya. Tak hanya itu, Dewi Persik bahkan sempat mencoba merekam aktivitas pemenuhan kebutuhan biologis di webcam. Aku nonton sendiri, terus aku coba sendiri di depan webcam gitu. Bukan yang kuplay, ya. Single, pungkasnya. Aura Kasih heran foto-fotonya di media sosial kerap dianggap terlalu seksi hingga disebut hot mom. Aura Kasih heran soal foto-fotonya di media sosial kerap dianggap terlalu seksi oleh warganet. Artis dan penyanyi Aura Kasih curhat soal anggapan seksi yang melekat pada dirinya. Hal itu ia sampaikan saat berbincang dengan Nanda Persada dalam acara Nanda Tanya. Video tersebut diunggah kanal YouTube ventertainment.id pada tanggal 19 Februari tahun 2022 lalu. Pelantun lagu, Mari Bercinta itu bingung kenapa banyak warganet yang menilai dirinya berbusana terlalu seksi. Anggapan tentang keseksian itu bahkan membuat namanya sering disebut dalam sejumlah artikel. Baju gue padahal ketutup ya, ada saja ya netizen, parah, rok gue itu masih sepaha loh, kata Aura Kasih. Nanda Persada kemudian bertanya kepada Aura Kasih soal apakah banyak warganet yang menyimpan foto-fotonya di Instagram dengan fitur save. Tak tanggung-tanggung, banyak warganet yang menyimpan fotonya itu bahkan mencapai puluhan ribu. Iya, ada yang sampai 10.000 foto biasa padahal lagi jalan sama anak. Sampai 12.000 malah kalau enggak salah, tutur Aura. Bertolak sudut pandang, Aura Kasih malah mer.